eh, Laura, Loti. Itu kan Laura Sampai kan? hari ini ibu juga masih sayang sama Loti, terserah apapun yang diberitakan di luar sana. Kalau sayang nggak kayak Kamu anak gini, kuat yang ibu tahu ya. move on. Tidak peduli masalah saya dengan ibumu seperti apa, tetapi saya sayang kamu. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Kak, pisah jalan masing-masing. Dan Kak Fitri yang dekat berpisah. Tapi saya ngelihatnya pada fase itu tidak ada saling menjelek-jelekkan satu sama lain. Sampai ada beberapa orang yang ngomong di media sosial bahwa wah, satu-satunya orang yang tidak bisa diserang oleh, tidak berani diserang oleh Tanya Oki dong. Fitri Salhuter. Pokoknya siapapun Temenan sama Oki. nih Tanya Oki dong. hantem. Tapi kayak mati kutu dengan Fitri Salhuter. Dan itu cukup Iya, ya? people change lah dong, people change. Saya juga nggak peduli anyways ya. Dia mau berbuat apa, dia mau bersikap apa, dia berbuat tidak baik terhadap diri saya, ya saya balas, itu aja sekarang. Saya akan melakukan mirroring terhadap dia karena setahun saya diam. Setahun saya diam, saya biarkan dia menggila, menggiring opini, memfitnah saya dengan keji. Saya diam karena saya berpikir, oh kalau saya lawan saya sama gilanya. Berarti ternyata didiemin dia harus sama gila. dipuja-puja, gitu. disembah. Pencetus gak Dicuci tiba-tiba dari kakinya, sediaman airnya tiba-tiba jadi diminum. Nggak ada. Nggak ada. Setahu saya karena dia datang ke kantor saya waktu itu, terjadi keributan di dunia maya. Saat itu saya lagi di Thailand kalau nggak salah. Ribut tuh kan ya. Bagaimana dia nangis ke saya telepon. Kakak, kabur gitu. Apa kenapa? Saya bilang gitu. Gini ceritanya. Tapi kan saya tahu Dibawa-bawa terus anaknya dibahas. apa yang terjadi sebelum saya berangkat ke Thailand itu. Karena memang si suaminya ini emang berkali-kali ingin meninggalkan dia. Tapi pada saat itu saya tahan. Tapi kalau kamu memandang saya sebagai kakak kamu, tolong tahan sebentar, tolong antarkan dulu Laura ke London. Karena cuma dia yang punya visa untuk ngurus anak ini sekolah di London. Anak. Ini Good kalian morning. harus tahu sebenarnya kalau kalian orang-orang yang Bangun bijak, anakku. sesalah-salahnya itu dia masih anak-anak. Iya. Kalau pada saat itu Tante. dia tidak dilibatkan untuk urusan hubungan ibunya dengan suaminya, mungkin anak itu akan sekolah. Masih di sana sampai hari ini. Mungkin baru selesai tahun depan ya. Kalau tidak dilibatkan dia untuk speak up mengenai hubungan orang tuanya. Saya bukan bela lo, inilah yang terjadi. Bahas terus Oke. anaknya. Ya. Oke, dan akhirnya jadi seperti sekarang. Dan akhirnya jadi seperti sekarang. Sebelum saya masuk ke huru hara Lagi yang ke toilet. sekarang ini ya, saya pengen tahu dulu karena saya nggak kenal dengan terdakwa, saya nggak kenal dengan Dia bangunnya juga. emang Yang jam pengen saya 3 tanya, Kak, every day. dia dapat duit dari mana sih? Mata pencaharian dia dan dia dapat penghasilan itu dari mana? Nggak perlu dijawab, sekarang udah jadi terdakwa kan? Dari mana? Dari mana? Ayo fitnah lagi. Kalau saya bilang dari cara dia menakuti orang lain, nanti dibilang saya ITE. Fitnah Dari mana? lagi. Tapi memang dari dulu, apakah cari uangnya nggak cara Saya nggak tahu. Setahu saya pada saat dia masih Kalau nggak tahu main ngapain sama saya ya. podcast. Kalau cuman mau menggiring Kalau memang opini benar ngapain terbukti ya. podcast. Kalau ujung-ujungnya nggak tahu tindak kriminal yang dia lakukan memeras. Dulu dia nggak seperti ini. malah menjawab Dulu dengan nggak? tidak menjawab. Waktu dengan Ayo. Kak Fit nggak? Enggak. Sorry, Kan waktu nggak dia tahu. menjelek-jelekkan istri juga, ngomongin skincare-nya berbahaya, ngomongin pencucian uang, itu masih bersahabat dengan Kak Fit? Iya, Masih? tanya dong siapa yang mendamaikan. Tuh, Oke. Saya pengen tanya ya, si paling pada damai. waktu itu, apakah data yang keluar dari mulut dia, apakah itu Yang ngapain podcast kalau Asal- tahu nggak apakah itu tahu. benar atau dia Kalau itu sebuah ngomong? kebenaran, Saya tuh nggak tahu ungkapkan. karena saya juga kan nggak mengikuti juga. Jika itu adalah sebuah kebenaran, ungkapkan. Dan kau bisa mempertanggungjawabkannya dan kau tahu betul. Sama kayak aku. Kalau itu kebenaran, ungkapkan. Ngapain pakai kisi-kisi? Nama Niki aja Tit. Padahal podcastnya karena Niki. Tit. Iya kan? Nggak tahu. Ngapain podcast? Bisnis dia ya. Yang saya tahu itu pada saat itu memang lagi ramai kan. Kalau nggak salah Paris Fashion Week. Kalau nggak salah itu kan ya. Tiba-tiba nih si pemilik brand ini mengklaim bahwa
di take over oleh brand dia, itu kan sebetulnya memang nggak boleh. Ya, itu kan mereka punya nama. Saya tidak tahu yang mulia, saya tidak tahu yang mulia, saya tidak tahu yang mulia, saya tidak tahu yang mulia. Siapa orang mengklaim ini kan kita juga Nggak punya. tahu ngapain. Saya tidak tahu yang mulia, saya tidak tahu yang mulia, saya tidak tahu. Kan harus dulu pada saat itu saya setuju dia bicara bahwa itu nggak benar. Tapi kesini-sininya yang ada data-data pesawat apa saya nggak peduli juga, dan itu kan bukan tipe saya juga untuk ngurusin harta orang ya dok. Saya juga nggak peduli, tapi pada saat itu memang kayaknya terjadi laporan kan, yang akhirnya berakhir dengan RJ. Tapi kata di pengadilan kemarin, RG katanya ada transferan dari Mbak S ke Mbak sendiri. Kalau itu kan bukan rahasia umum, itu kan memang di dalam pembacaan kronologi dari pelapor tuh seperti itu, bahwa ada seorang dokter yang dengan dengan terus-menerus mengingatkan untuk menghubungi saudara terdakwa lainnya kalau mau hidupnya tenang. Tapi Kak Fit sendiri apa hubungannya dengan dunia skincare? Kenapa ikut campur dan ini? Kepentingannya apa? Kepentingannya? Gini sambil dok, promo, saya tegaskan sambil launching. Saya tidak ikut campur urusan dunia skincare karena ini bukan bidang saya. Kalau misalnya telekomunikasi, bangunan, ayolah saya ikut campur. Tapi skincare saya punya skincare. Tapi untuk itu dia Kak poinnya. Klinik saya, karena saya itu klinik, mohon maaf ya, pada posisi yang ya udah kalau saya mau treatment saya punya klinik sendiri gitu. Memang harus ada produk kata dokter saya. Jadi saya memang bikin, walaupun saya punya, tapi saya nggak di situ bidangnya. Terus. Itu loh dok. Jadi saya tegaskan lagi, saya tidak ikut campur. Saya tidak tahu yang mulia. Saya berada di sini ini untuk mendukung korban bullying. Karena pada saat saya dibully, tidak ada orang yang berani membela saya. Tidak ada, jangankan membela dok, deket saya aja takut. Karena apa? Takut di namanya bawa-bawa. Karena gitu. memang kayak gitu, itu resiko. Saya mengerti bagaimana si terdakwa ini mempunyai itu resiko, itu namanya resiko sayang, cinta, itu namanya resiko. Sekarang ikut podcast karena orangnya udah di dalam kan, itu resiko namanya sayang. Kenapa nggak kemarin-kemarin podcast ya? Kenapa dia sudah berada di dalam tahanan baru podcast? Power untuk membuli orang. Dan sangat disayangkan follower si terdakwa ini kan, mohon maaf ya, dari menengah ke bawah kan. Jadi untuk mencerna seperti tadi dokter bilang, ada yang mau dokter ini gak? jelaskan juga berkali-kali, saya dokter memperlihatkannya, tetap aja dia akan percaya dengan 30 aja mulut terdakwa ini. Entah gimana ini kita ini masyarakat Indonesia ini harus diajari cerdas, bermain sosmed, mana yang harus dipercaya, mana yang enggak. Balik lagi ke urusan terdakwa dengan pelapor ini, saya mendampingi Dr. Reza Gladys ini untuk menguatkan dia. Bahwa terus dia akan baik-baik aja. Kemarin juga ketemu Niki karena lagi masalah, sekarang ketemu Reza juga karena lagi masalah. Apalagi yang menjadi korban terdakwa ini kan nggak hanya dia sebetulnya. Tapi terdakwa sendiri memang suka bully fisik ya? Ya kurang lebih ya begitu kan, segala. Cuman mungkin yang mengerikan ya kalau misalnya ini teman-teman hanya karena karakternya langsung ini, dibilang dia yang si paling jahat. Kalau kalian ingin menyelamatkan bisnis skincare di Indonesia, ya kalian harus bersatu. Jangan sampai ada, saya dengar nih ke kuping saya, nggak tahu bener nggak tahu enggak, nggak tahu kamu dibilangin juga nggak tahu enggak, ibaratnya gini ya. Lebih baik kamu kehilangan 10% daripada kamu nggak bisa jualan sampai kamu kehilangan semuanya. Itu yang saya maksudnya. Jadi misalnya ada orang nih datang nih ke saya, udahlah Fit, kasih aja, daripada kamu kehilangan semua usaha kamu, mending kamu kasihlah 10% dari keuntungan kamu itu biar dia diam. Jadi ada satu framing yang mengerikan di dunia skincare ini, ya udah kasih aja dia, biar dia diem, biar kalian bisa jualan. Aku Lalu setuju. sampai cerita asli itu ini terus akan diatur oleh preman dunia maya yang tadi kita bahas. Kita sudah berhadapan dengan apa tadi, preman yang minta setoran 140. inilah. Mereka mah kecil dok setorannya, tapi kalau kalian yang saya lihat kan ada
begitu banyak nominal yang disebutkan ya, sampai ada Uniqlo, miliar-miliar original. gitu kan, itu mengerikan loh. Aku melihat bagaimana 140 hancurnya Uniqlo dunia skincare handbag ini. lucu. Kamu makanya nggak termasuk ya. Seperti aku melihat ya, mungkin ini teman-teman yang juga Tiba-tiba produknya semua lagi teman. Iya, hancur ya, biar harus banyak sepemahaman belajar semua dari teman. Dr. Richard. Saya melihat sehancur-hancurnya dunia skincare ini, salah satu yang Nggak ada tuh. ya pengaruh pasti ada. Purbasari Tapi yang natural itu tengah-tengah aja, bertanggung ya. skincare, Itu body mungkin care. bisa berbagi tips kepada teman-teman yang benar-benar tuh saya melihat benar-benar stok barangnya banyak. Jadi saya itu lebih ke gini ya dok, setelah saya mendengar dari tadinya awalnya Kita saya hanya temenan ingin ya, Kak membela En? korban bullying tadinya, tapi kan mau nggak mau denger kan ya, ada apa sih kalau dokter ini kalau live juga masih dikata-katain, masih dibuzzer juga kalau jualan, tertatih-tatih dia untuk bisa bayangkan gak sih mereka ini sepasang suami istri yang meniti karirnya itu dari nol dok, dengan susah payah, hanya dalam hitungan detik Sedih banget. dari seorang terdakwa dia bisa Sedih banget. sebetulnya bukan karena balik lagi bukan karena kuatnya si mulut terdakwa ini, karena kita masyarakat Indonesia menormalisasi perbuatan dia. Sedih banget. Saya setuju itu. Ya, jadi cara satu-satunya yang sudah saya contohkan, ya kita jangan kalah sama preman, percuma dong. Kita punya tentara, kita punya polisi, ada Pak Hakim, ada Pak Jaksa. Iyalah, dapat berarti. Kenapa harus ada di satu kendali seorang terdakwa ini, sehingga saya melihat memframing dirinya seolah-olah dia yang paling ditakutkan di negeri ini. Saya setuju. Yang saya setuju, yang mencetuskan pemikiran itu ya. Yang salah di sini menurut saya bukan terdakwanya sih. Yang salah di sini menurut saya masyarakatnya sih. Masyarakatnya. Betul. Ketika kita sebenarnya tidak boleh percaya 100% apa kata orang. Sampai Jangan ada FOMO. statement itu kalau misalnya yang keluar dari Jadi mau mulut dia itu dibilang orang pasti itu apapun kebenaran. jangan langsung percaya. Kalau saya Betul. kebenaran itu cuma ada Tuhan ya. Tuhan ya Pak. Betul. Yang faktanya tidak ada kebenaran yang keluar dari mulut dia, karena mungkin saya nggak tahu dari mana berawalnya sehingga orang-orang itu Bisa jadi selalu, tali pinggang ini. sebetulnya Kak. salah satunya juga yang banyak disalahin sama teman-teman saya itu saya juga ya karena dulu kamu sering bantu dia ya, mungkin ini salah satu ada andil saya juga salah, saya akui itu gitu. Tapi pada saat itu saya melihat bahwa apa yang terjadi di hidup dia itu memang dia salah, tapi nggak salah-salah amat gitu loh dok. Nanggung Pada nggak saat jelas itu, dia abu-abu dikriminalisasi untuk Dia salah, urusan yang tapi nggak dilarang. salah-salah Ya, amat, kita abu-abu. tahu namanya undang-undang ITE kan nggak bisa juga, kayak kamu lah dulu pernah ngalami gitu ya. Terus atau masalah anak itu yang salah tapi yang nggak saya salah. bantu dampingi itu bukan masalah-masalah kriminal seperti sekarang. Kalau masalah sekarang kan saya melihat ini udah terlalu jahat sih ya menurut saya, makanya bullyingnya juga bagaimana saya dengerin banget itu sebelum terjadi Nggak bisa lapor-melapor move on. ini kan saya bilang sama mereka, ini kan semua ketakutan kan. Enggak, be aja. Saya disclaimer dulu nih dok, mereka tuh ketakutan. Nggak ada yang Kak, kamu kan ketakutan, deket buktinya sama tetap terdakwa. nge-live, mereka nggak ketakutan. Kita ini Malah karena ngebikin dibuat laporan cerita takut, ini, karena mereka dia itu punya tidak berani backingan jual katanya. kalian jadi begini. Itu Ayo yang selalu. lawan. Dan katanya Nggak ada. backingannya itu Kak Fitri. Enggak, bukan. Bukan, jadi selalu itu yang dari mulut saya. Lama-lama kan saya kesel ya dok ya. Kok bisa orang-orang itu takut sama dia karena konon dia punya backingan. Karena saya tahu tidak ada yang mau backingin dia. Memang dia nggak ada backingan. Siapa sih di negara ini Kalian yang yang mau membesar-besarkan. membackingi dia atau mau berteman sama dia? Udah, ini contoh nyata hidup saya. Selama orang itu bisa dipergunakan sama dia, dia akan nurut. Bahkan ini mohon maaf ya dokter Ok, pada saat saya ketemu Ok di Kepanjen, saya tanya, bagaimana kabarnya? Iya kak, begini-begini ya. Gue masih nanya kabar Niki Karena terus saya kan. sudah tahu si terdakwa ini sudah ditahan kan, saya pesan kok sama Oki, jangan tinggalin ya, karena cuma dia teman terakhirnya saat itu. Dan kedua, saya kan merasa, saya belum tahu kronologis terjadi pelaporan ini bahwa ada pihak-pihak yang terlibat, ada pasal 55 di dalamnya, saya kan nggak ngikutin. Pada saat itu saya ketemu
dokter Ok, bahkan dokter Ok bilang aku sudah siap menjadi next Fitri Salhuteru. Maksudnya saya bilang gitu. Ya aku siap kalau nanti dia marah ke aku akan dibully juga. Oh, good. Saya bilang gitu. Ya, ada saksinya, lawyernya. Nama-nama Saya dokter pikir Oki seperti itu, disebut, yang Saya lain pikir ya dia disebut, udah nama siap Niki kenapa resiko. Tit? Kalaupun dia nanti mengalami hal yang saya alami, dia sudah siap. Di dalam perjalanan kasus ini berjalan kan saya baru tahu ya. Jadi saya lebih memilih ya mendoakan semoga Doa kalau itu ada yang diam-diam. tersesat ya cepat kembali ke jalan yang benar. Kalau ada yang salah ya diperbaiki kesalahannya. Oke, Kak Fit, sesi terakhir, pertanyaan Iya, terakhir di bukan sesi ini. dijebak. Sebelum Ya kan? ada Kim Hot mau masuk nanti. Kalau Ki Kalau dengerin memang video niat ini, baik ya kayak gitu apa didoain yang aja, pengen jangan Kak Fit dijebak. sampaikan dengan dia? Good luck. Good luck lah. Good luck. Apa yang Kak Fit harapkan? Ini sebenarnya mau jadi apa sih Kak? Kak Fit Angel atau berharap mau dia jadi bebas di penjara, apa sih sebenarnya? dihukum. Gini ya dok ya, kalau kita itu masih ingin berharap kebaikan atau keburukan dari orang yang kita anggap, itu berarti kita itu masih memikirkan. Berarti Saya itu udah nggak peduli dia mau kalau nggak berada di peduli mana, ngapain dia mau podcast? bagaimana, dia mau dihukum atau dia mau Ngapain dibebaskan. podcast? Saya nggak peduli. Dia kan pernah bilang Kalau nggak peduli di, ngapain podcast? story atau apa, she has nothing ke saya kan. Sekarang saya balas ke dia, you are nothing. You are nothing at all. Berarti Kak Fit nggak ada dendam. Dan lakukan ini bukan karena dendam. Bukan karena dendam. Saya sudah tidak bisa membiarkan lagi satu orang yang bernama Nikita semena-mena terhadap hidup saya. Selama saya bisa melawan, saya akan lawan. Dan saya siap melawan seumur hidup saya. Kalau dia terus selalu mendukung saya. Move on. Caranya itu. Sekarang saya yang move bilang on. ke dia, you are nothing at all. Ya ngomong kayak gitu kan karena Niki Kim, udah aku ditahan. sebelumnya harus ngomong dulu dengan kamu. Aku agak susah percaya dengan kamu. Iya. Kita ngeliat sama-sama, kamu kadang-kadang di tim sana, kamu tim Iya. sini. Jadi saya kan? bilang, tunjukkan data, Iya. saya percaya. Tidak ada data, saya akan kontak. Maupun Jadi itu gini bela ya. saya sekalipun, saya akan kontak. Dia berlindung di balik kata-kata mengedukasi masyarakat. Kenapa? Edukasi. Itu kan dia dibayar sama brand. Oh ya? Oh iya dok. Nih contoh pembayaran satu tuh. Wah, tapi tarifnya gila ya, 800 juta ya ada satu lagi video yang lebih ya. gila sayang. Ini siapa? Itu Ini kenapa sih Kim? Coba yang lebih gila dong. Penasaran aku. Si Kim ini mau apa dia? Lu masih baru satu yang di launching. Yang Kim belum ya? Enggak. Yang Kim belum ada ini. Ada. Mana episodenya? Coming soon, biar orang penasaran. Oh. Bilang makasih dong sama Niki. Aku nanti buat ucapan deh terima kasih kepada Niki karena Niki saya diwawancara. Thank you ya Niki gitu. Iya kan? Bilang thank you dong. Ah. Jahat nggak? Nggak jahat aku ya. Tapi kan emang iya. Nah ini kan aku berkomentar atas yang ku tonton. Ya kalau kalian pun ngerekam ini merekam liveku ini ya balik lagi. Kalian menanggapi apa enggak? Kalau aku mah emang bukan siapa-siapa. Gue mah cuma penjual tas. Kalau ngoceh-ngoceh mah dari awal main TikTok emang gue ngoceh-ngoceh. Fitri, perkenalkan, salam kenal ya teman-teman semua. Iya, ini Dewi Sanca, salam kenal dulu. Salam kenal semuanya yang di tempatnya Kak Emma. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat Ya kan? aktivitas. Yes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say, kita tuh semua lagi penasaran nih soal si KH. Kan, kecilin kayaknya musiknya kayaknya. Si KH ini kan, oh ini nih. Si KH ini kan tiba-tiba
dari Doktif terus masuk ke FS, RG, gabungan. Sana. Seolah-olah dia tuh bisa mengeluarkan bukti